Hai teman-teman semua, di sini saya Nanda. Kita akan belajar cara membuat filter oli menggunakan Inventor 2023. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Inventornya, lalu klik New, dan dia harusnya muncul seperti ini. Cuman di aku tidak muncul ya. Jadi aku tampilin aja, dia harusnya pilih metrik dan standar lalu klik create. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti itu, kita pilih kiri atas start 2D sketch. Nah, di situ banyak pilihan plane-nya. Kita mau gambar di sebelah mana? Dan sekarang kita gambar di XZ plane. Nah, setelah itu kita pilih circle, lalu gambar lingkaran. Terserah ya, kita bebas dulu ukurannya berapa, asal klik aja karena nanti bisa diubah dimensinya menggunakan dimension. Kita ubah dulu dimensinya, kita ubah dimensinya ke 36,24 harusnya ya teman-teman, cuman salah, jadi kita betulin dulu jadi 36,24. Oke, setelah kita ubah dimensinya, lalu kita klik centang, yaitu finish sketch. Setelah itu kita pilih extrude. Kita mau extrude lingkaran ini seberapa. Nah, dia harusnya muncul di sebelah kiri, gambarnya dia muncul teman-teman. Gambar di sebelah kiri tuh dia muncul properties, mau diubah ukurannya berapa, di extrude berapa, dan aku tampilin ya untuk gambarnya dia harusnya seperti ini. Nah, di situ kita pilih yang simetrik dan ukurannya 14 agar simetrik itu dia kanan kiri dan untuk ukurannya 14. Setelah itu kita pilih posisi lingkaran yang di bawah. Setelah itu kita klik bagian bawahnya, dan di situ kita new sketch. Cuman lagi-lagi di situ nggak muncul dan nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut circle, dengan kita langsung ubah ukurannya aja ya jadi 20. Nah, langsung kita finish sketch. Setelah itu kita extrude lagi, dan di situ lagi-lagi nggak muncul, dan aku jelasin aja ya, dia directionnya dia default, dan untuk ketebalannya, nah untuk panjangnya dia di 16. Setelah itu kita oke. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita lanjut ke bagian samping ya, bagian sampingnya. Nah, kita pilih yang YZ plane ya. Kita pilih yang YZ plane. Nah, setelah itu kita akan bikin lingkaran, cuman kan pasti nggak kelihatan ya teman-teman, jadi viewnya kita ubah dulu di wireframe. Nah, cuman
di situ nggak muncul lagi. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, mohon maaf. Dan kita bikin lingkaran bebas dulu ya, berapa. Lalu kita ubah dimensinya, kita ubah untuk lingkarannya sendiri kita ubah di 5, dan jarak dari lingkaran ke bawah itu 8, kita ubah 8. Setelah selesai kita klik finish sketch, lalu kita pilih extrude, nah kita extrude dia menggunakan simetrik ya teman-teman. Jadi kita biar sama kanan kirinya, dan kita tinggal tarik aja seberapa. Nah setelah itu dia kan belum bolong ya, belum bolong, jadi kita outputnya pilih cut agar dia bisa tembus atau bolong. Setelah itu biar kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa, jadi kita ubah view-nya. Nah kita ubah view-nya, kita lihat dulu ya apakah dia bolong atau tidak. Nah udah bolong teman-teman, berarti kita udah selesai ya untuk bolongannya. Kita chamfer dulu, pilih chamfer, dia 2 mili ya, dia 2 mili. Oke, kita chamfer dulu. Setelah dicamper, nah udah selesai dicampernya, seperti itu jadinya. Dia campernya 2 mili ya. Oke, kita pilih bagian atasnya ya, bagian atasnya kita klik dan new sketch. Nah di situ kita pilih circle untuk gambar lingkaran agar dia jadi garis-garisnya ya teman-teman. Nah untuk lingkarannya sendiri kita pilih yang paling kecil. Untuk ukurannya kita ganti jadi 0,5. Kita ganti ukurannya jadi 0,5. Finish sketch. Setelah itu gimana? Habis itu kita pilih di 3D sketch yang namanya coil ya teman-teman. Kita pilih coil dan dia harusnya munculnya seperti ini. Nah di situ harusnya kita klik lingkaran kecilnya di profil. Nah untuk axis situ yang Y-nya. Nah di situ muncul untuk garisnya ya teman-teman, dan nah udah jadi. Tapi gak satu doang yang teman-teman, kita harus tambahin dia lagi. Kita tambahin dia
di ini apa namanya, circular pattern. Nah itu, lalu kita tinggal klik aja di bagian lingkaran kecilnya dan di atasnya itu, lalu kita oke, tinggal tunggu. Dan ini dia hasilnya, nanti jadinya seperti ini. Ini aku kasih garis-garisnya 50 ya. Setelah itu kita buat garisnya lagi, dia pakai mirror. Setelah itu kita tinggal klik aja di coil sama circular dan plane-nya ya. Kita tunggu lagi. Dan ini dia hasilnya. Jadi dia garis-garis gitu ya. Setelah itu kita tinggal kasih warna aja, kita kasih warna merah. Nah seperti ini jadinya. Kalau udah selesai, kita tinggal save aja. Bisa Ctrl S atau lewat file pojok kiri ya. Nah sekarang udah di save dan ini hasil part satunya. Lalu kita buka file lagi. Untuk plan-nya masih sama ya, pakai yang exit plan. Lalu kita bikin segi 6, gunakan polygon ya di situ. Lalu kita kasih dimensi. Untuk dimensinya yaitu 40 dan kita kasih lingkaran di tengah dengan dimensi 14 ya untuk lingkarannya. Setelah selesai, kita tinggal klik finish sketch, lalu kita extrude. Extrude bagian segi 6-nya sama ya seperti tadi, menggunakan simetrik, jadi dia atas bawah ya. Dan untuk ketebalannya sendiri kita kasih 15 ya. Dan seperti ini hasilnya ketika udah di extrude. Pilih bagian samping kiri itu untuk bikin lingkaran lagi ya. Jadi kita bikin lingkaran lagi. Dan untuk dimensinya yaitu 5. Langsung saja di finish sketch dan extrude. Untuk extrude-nya ke belakang ya teman-teman. Extrude-nya ke belakang dan kita tinggal panjangin aja. Lalu jangan lupa outputnya kita pilih yang cut supaya dia bolong. Nah itu udah bolong. Setelah itu kita bikin semacam ulirnya ya menggunakan thread. Nah kita pencet aja yang di tengah itu dan kita sesuaiin ukurannya yaitu M14 kali 1,5. Nah jadi gitu hasilnya. Lalu kita bikin juga di samping-sampingnya
dengan ukuran M5 kali 0,8 ya, sesuai dengan disitunya. Dan kita buat juga di sebelahnya. Dan seperti ini ya hasilnya. Beri warna aja, warnanya sama merah. Setelah itu kita Ctrl save aja dan bikin file baru. Untuk plannya kita pakai yang XY plane ya. Kita bikin lingkaran ya. Kita bikin lingkaran dengan diameter 12. Sketch dan extrude-nya dia sama simetrik dengan ketebalan 150 ya. Jadi seperti ini dia hasilnya. Setelah itu kita tekan plane dan bikin plane di lingkaran depan itu ya. Lalu kita tinggal tarik aja plane-nya. Kita kasih -20. Jadi seperti itu ya plannya, nyusket. Lalu kita bikin lingkaran ya, untuk diameternya diameter 14. Setelah itu kita finish. Setelah di finish langsung aja kita extrude-nya berbalik ya teman-teman, jadi sepanjang 115. Nah, jadi seperti itu ability agar plannya itu hilang. Jadi seperti itu hasilnya. Setelah itu kita klik lingkaran bagian depan ya, kita klik new sketch. Lalu kita bikin lingkaran lagi di tengah-tengah dengan diameter 5. Setelah itu kita finish sketch, lalu kita extrude-nya ke dalam ya, itu kita kasih 11. Jadi seperti ini plan yang samping ya, nah itu kita klik. Jadi kita bikin lingkaran di situ, tapi kita ubah dulu view-nya biar kelihatan. Kita ubah view-nya dan setelah itu kita bikin lingkaran ya, kita bikin lingkaran lagi. Kita bikin lingkaran di sebelah situ dan dengan diameternya 5 dan jarak 7,5. Setelah itu kita langsung finish saja dan kita extrude ya, kiri kanan, dan kita tinggal tarik aja untuk kedalamannya. Dan jangan lupa outputnya kita pilih yang cut supaya dia tembus ya. Setelah itu kita ubah lagi view-nya
dan kita lihat apakah dia udah tembus. Itu kita rapiin dengan jumper ya, jumpernya 1. Kita jumper. Nah, udah rapi ya. Setelah di jumper, setelah itu kita treat ya yang di bagian tengah dengan ukuran M5 kali 1,5, dan kita bikin juga yang di depan tuh ya dengan ukuran M5 kali 0,8. Maaf. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini udah kita kasih warna ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal save aja, lalu bikin file baru ya. Nah, di sini kita sama start 2D sketch. Nah, setelah itu kita pilih plane-nya yang depan ya, yang YZ plane. Itu kita klik aja. Kita pakai rectangle yang 2 point center. Jadi kita pilih yang itu, lalu langsung kita gambar aja bebas terlebih dahulu. Langsung kita ubah dimensinya. Untuk lebarnya kita atur di 39,5 ya. Setelah itu kita ubah juga di panjangnya 85. Nah, seperti ini dulu aja ya. Nanti dimensinya kita atur. Setelah itu kita sejajarkan dulu ya titik tengah garis yang kita bikin dengan titik tengah kotak menggunakan horizontal ya. Kita atur tengahnya agar sejajar seperti ini. Jika udah selesai, selanjutnya kita atur dimensinya. Yaitu 30. Dan kita atur ketinggiannya yaitu 19,5. Ini dimensinya 6,29. Jangan lupa untuk di sebelahnya juga kita kasih dimensi yang sama ya, 13,59. Begitu juga yang kanan atas tadi kita kasih dimensi yang sama, yaitu 5,29. Setelah itu kita trim bagian-bagian garis yang tidak kita gunakan. Setelah itu kita buat lingkaran lagi dengan diameter 5. Lalu kita kasih dimensi ya, jarak lingkarannya kita atur 19,75 dan 18 ya, seperti ini. Dan jangan lupa juga buat di sebelahnya ya dengan dimensi yang sama, dengan jarak yang sama. Lalu setelah itu kita finish. Setelah di finish, lanjut di extrude ya. Lanjut kita extrude.
extrude-nya sama ya, simetrik kanan kiri. Soalnya kita atur di 35 ya, jadinya seperti ini. Setelah itu kita klik bagian atasnya ya, kita klik new sketch, lalu kita bikin lingkaran lagi di tengah-tengah dengan diameter di diameter 12. Lalu kita bikin kotak menggunakan ini ya, kita bikin di sampingnya, bebas aja dulu, kita buat bebas seperti ini. Dimensinya ya kita ubah untuk panjangnya ini di 24,5. Setelah itu kita atur jaraknya itu 6. Kita atur jaraknya menjadi 6 seperti ini, dan begitupun dengan sisi yang lainnya. Udah selesai, kita langsung finish sketch ya, kita langsung finish sketch, lalu kita extrude semuanya, jadi outputnya cut. Kita tarik aja, nah jadinya seperti ini. Setelah itu kita fillet ya agar rapi, kita fillet semua sisinya ini. Sebelah sini juga untuk filletnya kita pakai 3 mili ya, jadi semua sisinya kita fillet ini. Oke, jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah seperti ini. Setelah itu kita tinggal kasih warnanya sama ya, kita kasih warna merah, lalu langsung saja di save, Ctrl save ya, dan bikin file baru. Kita plannya pakai yang bawah ya. Setelah itu kita bikin lingkaran. Nah bikin lingkaran seperti ini, kita bikinnya 2 ya lingkarannya. Setelah itu kita atur untuk diameternya di bagian luar kita atur 101. Setelah itu untuk lingkaran yang di dalam kita kasih diameter 100. Itu kita bikin kotak yang dimulai dari tengah, bebas dulu kotaknya mau gimana. Nah setelah itu kita kasih dimensi, di sini
kita kasih 40 ya, kita kasih 40, lalu kita trim bagian tengahnya, lalu kita kasih dimensi lagi. Kita kasih dimensi 74. Jadi seperti ini. Kemudian kita trim lagi ya untuk garis-garis yang ini, karena kita hanya pakai yang seperti ini. Setelah itu, oh iya, bawahnya kita trim juga ya, jangan lupa. Setelah itu kita bikin manual aja di sini, kotak biasa ya, kan kotak yang kayak tadi. Kita bikin aja kotak di sini bebas. Terus kita kasih dimensi. Kita kasih di sini 20,5 dan di sebelahnya juga sama ya, 20,5. Jadi seperti ini. Setelah itu kita trim di bagian sini, dan di bagian yang kecil-kecil gini juga kita trim. Oh, salah ini, kita ulangi dulu. Kita trim lagi. Nah, dia harusnya di bagian situ yang di trim. Dan kita trim juga di yang di atas ya teman-teman. Kita trim, kita hapus, gak apa-apa ya, nanti kita bikin garis lagi yang memanjang dia. Jadi nanti kita trim lagi untuk sisa-sisanya. Nah, setelah di trim semua, langsung kita finish cut aja ya teman-teman, langsung di extrude untuk celah-celah. Nah, yang ini kita extrude. Untuk ukurannya dia 10 ya, dan dia simetrik, jadi sama kayak tadi. Nah, nanti jadinya seperti ini setelah di extrude. Lalu kita akan bikin, kita akan ini ya, fillet biar rapi. Kita fillet di bagian sini ya dengan ukuran 19,5 ya. Jadi semua sisi kita fillet seperti ini.
Hasil akhirnya nanti seperti ini. Lalu kita klik lagi, kita akan bikin lingkaran ya, kita akan bikin lingkaran. Lingkarannya sendiri itu 5 ya. Lalu setelah itu kita kasih jarak juga. Untuk jaraknya kita sama, kasihnya 5 untuk jaraknya. Setelah itu kita finish. Setelah finish langsung saja di extrude ya, extrude-nya ke dalam, jadi tinggal tarik aja. Jangan lupa outputnya di cut. Nah setelah itu jadinya seperti ini. Kita tinggal kasih warna saja. Nah warnanya seperti ini. Lanjut di save dan buka file baru ya. Jadi di situ kita pilih yang assembly, standard lalu create. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan mulai memasukkan part per partnya. Kita klik yang plus pojok kiri atas. Setelah itu harusnya dia muncul seperti ini, dan kita pilih part mana yang akan kita pakai. Part 4-nya dulu, terlebih dahulu, yang ini. Nah jadi di situ kita taruh aja ya. Setelah kita taruh seperti ini, lalu kita buka part yang lainnya. Setelah itu kita buka yang part 3-nya ya, seperti ini. Jadi kita atur posisinya, kita atur dulu posisinya supaya dia sesuai ya nantinya. Nah jadinya dia posisinya seperti ini. Setelah itu kita tinggal taruh aja di situ seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih yang ini dan yang ini, kita klik. Nah jadinya seperti itu, cuman ini kan kurang menempel ya, dia kurang ke dalam. Jadi kita atur lagi supaya dia ke dalam. Jadi kita constrain lagi, lalu kita pilih yang ini dan yang ini, kita klik aja. Nah dia udah nggak kayak tadi ya teman-teman, dia udah ke dalam. Coba kita lihat. Nah tuh udah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah setelah itu kita ambil lagi yang part 1-nya, kita ambil yang part 1-nya. Setelah itu kita constrain, lalu klik di bagian kita klik aja.
Setelah itu kita klik juga. Nah, jadinya seperti ini, tapi dia kurang ke dalam lagi ya teman-teman, jadi dia cuman nyangkut aja di situ. Jadi kita constrain lagi dia, kita pilih, jadi nggak kayak tadi dia bentuknya, jadi bagus dilihatnya, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita buka file lagi dan pilih part 2 ya, kalau nggak salah ini part 2. Kita klik aja. Jadi seperti ini. Nah, dia jadinya gini guys, jadi dia kayak gini nih, nanti hasilnya dia bisa, nah seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih plan dia ya. Ini tujuannya agar dia nggak gerak-gerak kayak tadi, jadi dia tetap stay di situ. Jadi kita pilih yang YZ plan. Nah, jadi dia udah nggak bisa gerak guys, nggak bisa gerak kayak tadi dia. Terus langsung aja kita ambil lagi part terakhirnya ya, dan kita taruh aja di situ, dan kita constrain ini di sebelah sini sama di sebelah sininya. Nah, dia kan belum nyatu ya teman-teman, jadi kita tarik dulu. Setelah itu kita ke constraint lagi, klik di sini dan juga di sini. Nah, nanti dia akan menempel kayak gini. Ini untuk hasilnya. Nah, dia kan geraknya nggak beraturan tuh ya, jadi kita mau bikin dia geraknya tegak lurus, nggak kanan kiri, jadi ngikutin yang atas untuk geraknya. Kita pilih yang itu dan origin yang YZ. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita akan coba geraknya. Nah, dia jadinya geraknya atas bawah aja, nggak kanan kiri kayak tadi. Jadi itu kita klik kiri atas yang place from center about ya di situ. Jadi kita pilih yang ini dengan ukuran seperti itu. Oke. Nah, kita taruh aja di situ. Terus selanjutnya kita akan constraint ya. Kita akan constraint. Jadi kita klik di bagian ini dan ini. Kita klik. Kita ntar ya teman-teman, kita cari posisinya yang enak dilihat. Nah, seperti ini aja. Kita klik di bagian
Nah kita klik, tapi dia nggak ini ya, dia ke dalam, jadi kita perlu constraint lagi. Kita klik ini dulu dan kita klik. Nah yang ini dan yang ini. Oh salah teman-teman yang tadi, jadi kita klik yang bagian, kita constraint lagi ya, jadi klik bagian ini dan juga yang di bagian sininya nih. Nah jadinya dia udah nempel ya, dan dia tembus tuh ke sisi sebelahnya. Kita cek, nah jadinya seperti ini. Lalu kita ini lagi ya, di sisi satunya sama seperti tadi. Kita klik place juga. Nah dia munculnya sama kayak tadi, dan ukurannya kita sama ya, pakai yang M15 untuk panjang M5 panjangnya 34. Sama ya teman-teman, seperti sisi sebelahnya. Nah jadinya seperti itu. Nah kan dia nggak nempel lagi nih, kita constraint lagi di bagian sininya. Nah jadinya seperti ini setelah kita constraint untuk keduanya. Kita cek dulu. Lanjut kita yang di atas ya, itu kita pakai yang ini M5 dan ukurannya kita pakai yang 10, tinggal tempel aja di situ. Nah udah selesai. Selanjutnya di sisi sebelahnya juga, di sisi sebelahnya kita caranya sama, ukurannya sama juga. Nah kita tinggal tempel. Udah selesai. Jadi kayak gitu dia hasilnya ya teman-teman. Kita cek dulu. Lalu setelah itu kita pakai yang di atas itu ya dia, jadi kita pakainya yang ini. Untuk ukurannya dia itu sama ya, M5, cuman dia lebih kecil, dia panjangnya di 19. Jadi kita tinggal constraint lagi aja ini. Nah
Dia tuh tinggal didorong aja ya, tinggal didorong aja, itu udah bisa langsung. Jadi kita cek dulu apakah dia udah tembus atau belum. Nah, jika udah, langsung kita di bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya kita pakai yang ini. Ukurannya dia M5 kali 0,8 dan panjangnya 8 saja. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk jadinya. Jadi dia udah kepasang. Kira-kira seperti ini. Setelah itu dia di save dan kita buka file baru. Bisa atur sebenarnya untuk kertasnya ukuran mau berapa. A3, landscape, portrait atau apa. Nah, base-nya kita klik base. Setelah itu kita tinggal pilih filenya. Di situ kita pilih yang udah kita bikin. Kita pilih yang assembly dulu. Kita atur posisinya dia mau gimana ya. Nah, di sini kita atur 1:1. Untuk hasilnya dia kita pilih yang berwarna ya teman-teman. Nah, kita atur-atur dulu, nanti jadinya dia bakalan seperti ini. Setelah itu kita juga sama ya, klik base dan kita masukkan juga semua part-partnya yang udah kita bikin di awal tadi. Jadi kita di sini masukkan dulu semua part-partnya. Atur saja ya posisinya dia mau yang gimana dan taruh di sebelah mana.
keinginannya teman-teman ya, jadi diatur aja posisinya. Kasih dimensi ya, menggunakan annotate. Di situ ada dimension. Nah, kita kasih aja untuk dimensinya. Saya kasih contoh yang ini aja ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik garis aja di situ, nanti langsung muncul untuk dimensinya berapa. Seperti ini ya jika dikasih dimensi. Nah, sekarang kita ke ini ya, auto. Kita pilih yang auto balon di situ. Nah, di situ kita bisa ini ya, pilih mana yang mau dikasih. Di situ kita tinggal pilih aja view mana, lalu setelah itu kita tinggal blok aja viewnya. Setelah di blok kita bisa pilih dia mau yang horizontal atau ya. Tinggal klik. Nah, dia udah jadi nih teman-teman. Dia udah jadi untuk auto balonnya. Setelah itu kita ke part list ya. Untuk part list sendiri dia klik aja filenya. Kita pilih file yang assembly, karena di assembly itu dari part 1 hingga akhir dia ada. Jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya dia akan muncul part-partnya dan outputnya. Nah, di sini kita atur dulu untuk posisi tempatnya ya, agar dia nggak saling nempel. Nah, kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, untuk part listnya. Dan mungkin itu saja untuk cara membuat alat filter olinya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton. See you.